sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang teknis. Ya, tentang teknis. Jadi kalau yang bertanya tentang hal selain teknis, tentang proyek, tentang emas, tentang konsep Nagaya, saya nggak akan jawab hari ini. Ya, saya akan arahkan Anda untuk mengikuti sesi pengenalan Nagaya. Pasti hari Jumat kita ada pengenalan Nagaya. Jadi silahkan tanya pada sesi hari itu ya. Tapi hari ini kita akan lebih banyak fokus kepada teknis, cara mengakses akun Anda ya. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya jawab satu-satu ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara melihat kalau akun saya sudah selesai KYC? Oke, ya, baik. Saya akan share sebentar akun saya. Ya, kalau Anda masuk ke dalam KYC application, ya, Anda masuk ke dalam KYC application dan Anda sudah lihat tiknya itu hijau. Ya, kalau tiknya itu hijau, itu berarti akun Anda sudah KYC. Saya akan kasih lihat ya sekarang ya. Lihatnya di sini ya. Kita masuk dulu, kita coba masuk. Nah, Anda masuk ke KYC application, ya sekali lagi ya, kalau identity verified, warna hijau seperti ini, berarti sudah di-approve. Ya, dan Anda harus lihat tiga-tiganya ya, tiga-tiganya kalau memang ada tanda seperti ini, ingat ya, ini adalah akun dummy. Ya, jadi nanti Anda akan ada foto Anda, terus di atas ini akan, kalau ada tanda warna hijau ini, berarti sudah verified. Kalau warnanya merah, berarti di-reject, dan Anda harus upload ulang. Ya, seperti itu. Ya, pertanyaan kedua, apakah saya bisa buat 2 atau 3 akun dengan nama yang sama? Waduh, sebenarnya saya mau nanya sebenarnya buat apa ya? Pertanyaan saya sebenarnya buat apa bikin 2-3 akun ya? Nah, tapi kalau memang Anda mau buat seperti itu bisa atau enggak? Ya kalau namanya sama doang sih tidak masalah, bisa. Tetapi yang pertama, 1 nomor handphone hanya bisa untuk 1 akun. 1 email hanya bisa untuk 1 akun. 1 username tidak bisa digunakan kembali. Nah, ya, terus kemudian kalaupun Anda bisa membuat email baru atau atau Anda punya nomor handphone baru gitu ya. Nah, kalau Anda punya nama yang sama, identitas yang sama, Anda akan kena di KYC. Ya, KYC-nya akan dilihat, loh, kok ini orang yang sama? Karena kan bisa kelihatan. Nah, itu di situ akan kena. Jadi, saran saya mendingan tidak usah 1 akun saja untuk 1 identitas. Tapi kalau identitas orang yang berbeda, ya terserah. Ya, jadi satu username, 1 email, 1 nomor handphone hanya bisa untuk 1 akun, dan apalagi KYC-nya ya, KYC itu menunjukkan bahwa akun ini real, jadi itu hanya bisa untuk 1 akun ya. Semoga menjawab. Oke, berapa minimal untuk transfer Nagaya secara peer to peer? Oke, ya, minimal untuk transfer Nagaya secara peer to peer itu di bawah 1 ya. Jadi Anda lihat ya, di Nagaya itu ada, Anda bisa pecah jadi 8 desimal seperti Bitcoin. Sudah perhatikan belum? Nagaya wallet Anda tuh nolnya banyak banget. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Nah, itu gunanya buat apa? Karena Nagaya Anda bisa dipecah sampai 8 desimal. Jadi Anda kalau transfer secara peer-to-peer, itu bisa bahkan di bawah 1. Jadi Anda mau transfer 0,00001 Nagaya pun bisa. Ya, seperti itu. Oke. Kalau transfer USDT dari Indodax bisa ya? Bisa. Bisa ya, jadi Anda tinggal masuk ke USD top up, Anda pilih mau pakai Bitcoin, Ethereum, USDT ya, USDT bisa dari Indodax. Soalnya setahu saya Indodax itu support TRC20. Jadi bisa ya, tapi jangan lupa confirm top up. Ya, jadi kita tahu bahwa Anda sudah sudah mentransfer. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Oke, apakah dari sekarang sudah bisa transfer peer-to-peer, Pak? Peer-to-peer, Pak, dan apakah harus KYC? Oke, dari sekarang sudah bisa peer-to-peer. Tapi yang mentransfer harus KYC. Ya, peer-to-peer itu apa? Berarti Anda mentransfer Nagaya Anda ke akun orang lain. Itu sudah bisa dari sekarang. Ya, tapi yang mentransfer harus melakukan KYC. Yang menerima tidak perlu. Ya, jadi hanya untuk yang mentransfer saja. Oke. Oke, kapan Pak Nagaya ada AMA lagi? Oke. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Ya, mudah-mudahan secepatnya karena memang kita ini sekarang banyak sudah mulai banyak dilirik oleh komunitas-komunitas kripto global. Nah, jadi kita harap secepatnya kita akan ada AMA lagi ya. Oke, bagi yang bertanya AMA itu apa? AMA itu adalah ask me anything. Ya. Oke. Oke, Pak, kenapa transparency report lama sekali bukanya? Ya. Ada yang memiliki kendala yang sama? Transparency report dibukanya sangat lama. Ada yang punya kendala seperti itu? Ada ya. Ya, bukan hanya Anda yang punya kendala itu. Saya pun ada kendala seperti itu ya. Kenapa? Karena kita harus ingat, Nagaya ini transparansinya dari awal. Dari 2018. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Jadi sama juga dengan, kalau misalkan Anda download Bitcoin wallet ya, Anda mau jadi miner nih, misalkan mau mining Bitcoin ya,
Nah, Anda kan harus download walletnya dari awal. Nggak harus dari awal sih, tergantung Anda mau downloadnya berapa giga, berapa kapasitas. Ya, tapi tetap misal Anda ngambil yang paling kecil pun, itu tetap harus menunggu. Kenapa? Karena dia mendownload walletnya. Karena Anda itu memegang buku besar, ledger. Ya, jadi ya kalau misalkan Anda memegang ledgernya, ya Anda harus memiliki datanya. Sama juga dengan Nagaya. Ya, itulah cost-nya ya dari transparansi. Ya, jadi memang saya juga mengakui ini agak lama, ya agak lama, tetapi ya itulah ya yang harus, itulah the price to pay ya untuk transparansi. Pertanyaan ini bagus-bagus ya. Pak, kapan Nagaya terima USDT yang BEP20? Oke. Oke, ya mudah-mudahan secepatnya, ya mudah-mudahan secepatnya. Jadi kita bisa berikan lebih banyak fitur, lebih banyak pilihan ya, pilihan pembayaran untuk Anda. Nah, jadi kita sekarang sudah ada USDT yang ERC sama TRC, mudah-mudahan BEP20 pun secepatnya. BEP20 itu menggunakan jaringannya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Binance. Ya, jadi mudah-mudahan secepatnya. Ya, jadi jaringannya Binance itu sering saingan ya dengan TRC, kadang-kadang lebih tinggi, kadang-kadang bisa lebih rendah. Terus saya bingung gimana caranya. Ya, oke, baik ya. Jika saya punya akun di Binance, apakah bisa saya gunakan untuk membeli koin Nagaya? Kalau bisa, tolong dijelaskan caranya. Terima kasih. Oke, baik ya. Kalau Anda ingin mentransfer, ini bagi yang tadi bertanya untuk Indodax juga ya. Jadi seperti ini. Kalau Anda mau transfer dari Binance atau Indodax atau exchanger manapun, Hotbit kayak Wobi kayak apapun ya. Nah, ini Anda tinggal masuk ke USD top up. Jadi bikin akun dulu, akun gratis ya. Nah, Anda tinggal pilih mau pakai yang mana, Bitcoin, Ethereum, USDT, TRC. Misalkan Anda mau pakai TRC20. Nah, jadi Anda tinggal, misalkan mau berapa dolar, misalkan taruh $200, contoh ya. Nah, next, ya, yang harus Anda bayar sekian, ini ada admin fee, Anda copy address ini. Nah, sekarang yang Anda lakukan adalah, Anda masuk ke exchanger Anda, apapun itu ya, Indodax, Binance, Huobi, dan sebagainya. Anda lakukan yang namanya withdraw. Ya, misalkan di sini USDT, berarti Anda withdraw USDT-nya dalam jaringan TRC20. Withdraw-nya kemana? Withdraw-nya pilih ke wallet lainnya. Nah, walletnya Anda gunakan wallet yang ada di dalam akun Anda. Jangan sekali-kali, ini saya tekankan ya, jangan sekali-sekali Anda karena sudah pernah, Anda copy dari wallet dashboard Anda kirim ke orang lain. Jangan. Karena walletnya di Nagaya ini ada beberapa dan kita rolling secara random untuk beda-beda akun. Nah, jadi saya sarankan Anda masuk ke dalam akun Anda sendiri dan Anda copy address tersebut ke dalam exchanger yang ingin Anda gunakan. Ya, terus withdraw USDT apapun, TRC20 atau apapun ya, withdraw ke akun tersebut, kemudian klik di bawah confirm top. Nanti kemudian setelah Anda sudah lakukan itu, nanti paling lama 24 jam akan masuk di dalam USD wallet Anda. Nah, jangan sampai lupa untuk melakukan confirm top up. Kalau Anda nggak confirm top up, kami nggak akan dapat notifikasi bahwa akun ini melakukan top up USDT. Ya, kita nggak akan tahu dong. Ya, jadi itu jangan sampai lupa. Confirm top up itu sangat penting. Ya, jadi jangan ditinggal. Oke, ya, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya, ini bagus-bagus ada nih pertanyaannya. Saya sangat mengapresiasi sekali, luar biasa. Ya, semangatnya. Oke, benar Mas Dani, saya transfer kripto belum masuk-masuk waktu itu. Ternyata lupa confirm top up, hehehe. Nah, iya, ya. Ya kita nggak punya indera keenam ya. Kita nggak bisa tahu ada yang masuk kalau Anda nggak kasih tahu. Jadi jangan lupa ya. Selalu ingatkan kalau Anda mau gunakan kripto atau bank transfer, confirm top up. Ya, seperti itu. Oke. Nanti bagaimana cara transfer dari exchanger ke Nagaya atau Nagaya ke exchanger? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Menggunakan fitur Nagaya transfer. Ya, menggunakan fitur Nagaya transfer. Nanti kan ada apa namanya? Sebentar ya, saya akan kasih lihat. Nah, ini kan namanya Nagaya transfer nih. Nagaya transfer ini kan bukan cuma secara peer-to-peer, ya kan? Anda bisa juga transfer ke akun lain, ke apa namanya? Destination wallet address lainnya. Dan ini nggak harus Nagaya wallet. Ini bisa wallet apapun. Ya, jadi nanti kalau Anda mau transfer keluar, ya Anda gunakan destination wallet address Anda. Wallet address yang ingin Anda kirimkan. Ya, kalau Anda misalkan punya exchanger, kan itu ada wallet address, alamat dompet. Ya, Anda copy ke sini. Nah, kalau Anda mau menerima, tinggal Anda kirimkan ini wallet receive address Anda. Ya, jadi wallet yang Anda lihat ini di depan mata Anda ini adalah wallet blockchain. Wallet blockchain seperti sewajarnya. Jadi bisa, jangan khawatir. Oke, baik ya, semoga menjawab. Nanti laporan audit ya, ini pertanyaan tentang proyek kembali ya, tapi karena ada hubungannya dengan apa namanya di akun Anda, jadi akan saya jawab. Nanti laporan audit apakah akan muncul juga di transparency report? Yes, akan muncul. Ya, saya nggak berani buka transparency report sekarang karena bisa 10 menit sendiri buka gituan doang. Ya, jadi silahkan nanti Anda buka sendiri. Ya, jadi di sebelahnya profit and loss report nanti akan ada audit report. Ya.
Oke, malam Pak Dani, untuk KYC itu yang kedua boleh pakai kartu keluarga, terima kasih. Yang penting ada alamatnya, ya. Yang kedua itu yang penting alamat. Kalau ada alamat Anda dan sesuai dengan identitas, Anda boleh gunakan. Ya, nggak harus kartu keluarga. Anda punya surat, surat menyurat itu ada alamat Andanya, boleh Anda copy, boleh Anda foto, gunakan. Ya, tapi nggak perlu suratnya difoto ya. Kita nggak boleh lihat. Jadi kita cuma perlu ininya aja, nama dan alamat yang depan itu. Ya, itu boleh Anda gunakan. Yang penting alamat dan nama. Ya, untuk mencocokkan dengan identitas. Oke, ada pertanyaan lain. Oke, masih banyak ya ternyata ya. Apakah wallet Nagaya saat ini yang ada di akun nggak permanen? Maksudnya nggak permanen itu gimana ya? Ini tetap akan ada. Walaupun nanti Nagaya masuk market, akun ini, wallet ini akan tetap ada. Ya, akan tetap ada. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau menerima benefit proyek, ya, itu harus disimpan di situ. Di wallet yang Anda lihat. Ya, kalau misalkan Anda mau simpan di exchanger, ya boleh juga, terserah. Ya, tapi akun ini walletnya akan tetap ada. Ya, ada teman kita dari Mesir ternyata ya, from Egypt. Nice to meet you, our friend from Egypt. Okay, how to purchase Nagaya in Egypt? Oke, pertanyaannya bahasa Inggris ya, saya convert. Bagaimana caranya beli Nagaya di Egypt atau di Mesir? Ya, jadi mungkin kita sapa dulu our friend in Egypt. Good evening. Ya, selamat malam. Oke, for you who want to purchase Nagaya in Egypt or wherever you are, ya, wherever you are all around the world. Ini saya jawab di bahasa Inggris ya, karena beliau bertanya in English. You can transfer to either Nagaya Singapore bank account or you can transfer in crypto. Ya, I'll just show you real quick ya how to do that. Sekali lagi saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk transfer menggunakan crypto. So you have to make an account first, a free account ya. After this, you just have to go to US dollar top up, and then you can choose either Bitcoin, Ethereum, or USDT, whichever one you want. Click USDT TRC20, for example, however much you want. Yeah, for example, $1,000. And then just copy this address and then click confirm top up. And then after that, it will go to your USD wallet over here. And then you can use it to purchase Nagaya using the feature Nagaya purchase or turn on your auto purchase. So it's possible. Yeah, send me an email and then I'll help you further with this. Don't worry. Yeah, welcome to the Nagaya family. Selamat datang ya di keluarga besar Nagaya. Saya ucapkan kepada teman kita nih, teman-teman yang baru masuk. Oke. Oke, aku nggak paham bahasa Inggris, Pak. Apakah akan ada terjemahannya untuk besok? Ya, nanti untuk videonya mungkin ada ya, tapi besoknya secara live sih mungkin tidak ada. Tapi kita masuk saja untuk meramaikan, ya, dan untuk melihat keluarga besar Nagaya di luar negeri itu seperti apa, antusiasmenya seperti apa, ya. Oke. Oke, malam Pak Dani, KYC pertama boleh menggunakan kartu KIA. Yang daftar belum punya KTP, hanya punya kartu KIA. Setahu saya sih hanya bolehnya kalau nggak KTP, SIM atau paspor. Ya, tapi kalau misalkan memang di bawah umur, ya, dan memang masih belum punya identitas, saran saya silahkan hubungi admin. Ceritakan saja kondisinya seperti apa, ya, dan gunakan apa yang Anda miliki. Tapi minimal kontak dulu ke admin. Jadi admin ini tahu ya situasi Anda itu seperti apa. Oke, Kak, Nagaya harus sampai 11 juta terjual baru bisa masuk global ya. Apakah bisa lebih cepat? 25%. Iya, harus terjual 25% terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena kita memang ya, kita ini di Nagaya ini kita ingin cepat-cepat bisa masuk market ya, bukannya tidak. Tetapi kita nggak mau melakukan tindakan kita yang jangka pendek ini sampai mengganggu visi kita yang jangka panjang. Ya, kita lebih pilih mengikuti peraturan yang ada, kita jalankan apa adanya, tapi minimal kita jangka panjangnya itu lebih aman. Ya, jadi kita harus terjual 25% dulu, baru kita akan masuk di market. Bagaimana caranya membedakan situs Nagaya yang resmi dan yang palsu? Oke, pertanyaan menarik ya. Situs Nagaya yang resmi hanya ada satu, tidak ada yang lain. Ya, sebentar, saya akan share sekali lagi. Oke, website Nagaya yang resmi hanya www.nagaya.io, www.nagaya.co, atau nagaya.tech. Tapi nagaya.tech juga jarang digunakan ya. Yang lain itu bukan situs resmi Nagaya. Kalau misalkan Anda ketik nagaya.co pun akan tetap masuknya ke nagaya.io. Ya, Anda bisa lihat, nah sama ya. Nah, jadi gunakan acuannya hanya dua website ini, CO dan IO, karena teks sudah tidak pernah digunakan. Ya, website yang lain itu bukan resmi dari Nagaya. Sekali lagi saya tekankan, website Nagaya yang resmi itu hanya nagaya.co dan nagaya.io. Tidak ada lagi ya, sebenarnya nagaya.tech juga, cuman sudah tidak kita gunakan lagi, tapi mungkin masih akan muncul di halaman web Anda ya, tapi yang dua yang kita gunakan hanya .co dan .io. Jadi jangan sampai salah ya, Anda bisa lihat di sini di domainnya, perhatikan domainnya ya, karena domain itu tidak mungkin bohong. Mungkin tampilannya ada yang bisa buat sama, dalamnya persis sama, tapi yang harus Anda lihat domainnya
ya, karena domain kalau sudah digunakan itu akan sangat sulit untuk diduplikasi. Ya, jadi untuk membedakan bagaimana caranya, ya gunakan apa yang memang sudah kita berikan saja. Jangan sampai salah langkah ya. Oke, ada pertanyaan dari teman kita di Egypt lagi ya. Oke, ini saya bacakan ya. Can we invite you to have an AMA in our Egypt and African community? We love this wonderful Nagaya project. Its clarity, its transparency, and the gold, and we want our community to see it. Wow, luar biasa ya. Jadi teman kita di Egypt ini mengundang Nagaya untuk mengadakan sesi AMA. Yeah, okay, baik. Thank you so much for your interest ya in Nagaya. We're so happy to have you as a part of the Nagaya family. Do send us an email. Sorry, saya belum kirim email saya ya. Do send us an email and let's talk about it. If the schedule fits, then why not? Ya, we can definitely have one. Jadi saya bilang sama beliau kalau memang jadwalnya pas ya kenapa tidak. Pelajari terus konsep Nagaya karena lebih banyak Anda mempelajari, lebih Anda akan memahami, dan lebih Anda memahami, lebih Anda akan menyayangi dan menjiwai aset masa depan Anda. Ya, terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi Nagaya selanjutnya.